Oke, selamat pagi teman-teman. Ini Chatterbox part kedua ya dari edisi multiple topics yang di cover. Hari ini hari Senin 20 Oktober 2025 ya, pas setahun usia administrasi merah putih pimpinan Presiden ke-8 Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka. Tapi bukan itu yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Memang akan ada singgungannya itu. Kenapa saya bilang ini adalah multiple topic yang di cover? Karena sebagaimana teman-teman tahu bahwa hari ini saya mau OTW, mau jalan ke Cianjur, teman-teman. Ada satu urusan urgent yang harus saya selesaikan. Jadinya mungkin nggak ke cover kalau itu. Kemarin juga kan singkat. Terlalu pendek waktunya untuk mengcover lebih dari satu topik. Maka jadi ada dogi bentar. Maka jadi saya putuskan untuk dibikin part keduanya pada hari ini. Bentar ya. Ya, welcome back teman-teman. Sudah berhasil lari dari doginya, ada di situ. Ya. Lagian juga itu ditutup sih, dipagerin sejak pandemi COVID ya. Nah, teman-teman semua, ya hari ini kebetulan saya mau ke Cianjur, ada satu urusan yang sangat penting untuk segera saya selesaikan. Jadi kalau sudah selesaikan udah enak gitu. Urusannya apa? Saya rahasiakan ya. Nah teman-teman semuanya, saya cuma mau bilang gini aja ya. Kenapa di Indonesia itu orang masih kan waktu itu kan saya pernah bahkan waktu minggu kemarin ya, kan saya pernah bilang ada yang komen 2025 gini masih ada yang nyantet ya kan. Come on man, bukan begitu masalahnya. Anda lupa Anda itu ada di mana. Indonesia ini ada di benua Asia teman-teman. Saya mau beritahu Anda, ini penting ya. Indonesia itu bagian dari Asia. Dan Asia itu adalah benua yang masih tradisional, bukan modern. Jadi Anda kalau pergi ke negara manapun itu di Asia, termasuk ke negara semodern Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, China, bahkan India sekalipun, masih ada kepercayaan terhadap hal-hal yang seperti itu. Anda akan ketemu yang namanya yang seperti yang ada di Indonesia ini, supranatural atau spiritual apa segala macam yang berkaitan dengan itu ada. Kenapa? Karena Asia ini kan, ini sebenarnya pembahasan beberapa tahun yang lalu, tapi nggak apa-apa saya bahas lagi. Anda lupa Asia ini semaju-majunya, semodern-modernnya, atau se-advance-nya, tetap aja adalah sebuah benua yang tradisional. Makanya nggak bisa Anda samakan Asia itu dengan Barat, dengan Eropa, benua yang lebih modern.
ya, Eropa dan Barat bertransformasi menjadi sebuah peradaban yang modern, sebuah benua yang modern gitu ya, karena mereka keluar dari yang namanya Dark Ages, zaman kegelapan di mana mereka berkutat di bidang yang seperti yang ada di Indonesia sekarang ini ya, fanatik agama, percaya kepada hal-hal yang di luar nalar dan seterusnya gitu. Nah, sejak saat itu Eropa dan Barat yang keluar dari Dark Ages itu menciptakan banyak hal-hal yang modern yang kita pakai sekarang, atau ilmu-ilmu pengetahuan ataupun ideologi-ideologi dan pemikiran-pemikiran modern yang kita pakai sekarang. Seperti itu teman-teman. Nah, sementara Asia ini adalah budaya yang benua yang masih menjaga tradisinya, gitu loh. Benua yang masih menjaga tradisinya beda. Makanya kalau saya bilang, wah 2025 gitu, udah modern coy, lu masih aja loh main pelet, main kudun atau main apa ya, maaf kata lah ya, maaf kata, memang udah anunya dari dulu udah begitu. Walaupun Indonesia astagfirullah, ngerusak itu, miras itu. Tuh. Lanjut ya. Anda akan ngerti ketika Anda tahu bahwa Anda akan tahu bahwa yang namanya Asia ini adalah benua yang masih menjaga dengan ketat tradisi dan adat istiadatnya, termasuk kepercayaan kepada sistem sebelum adanya agama-agama yang kita kenal sekarang, termasuk Islam. Anda boleh percaya boleh tidak, hampir semua agama itu lahir di Asia aslinya, kecuali Kristen ya. Kalau Kristen lahirnya di Yunani, di Hellenic, di Greece. Ya mau dibilang Yunani nggak apa-apa lah, cuma saya lebih nyaman menyebutnya dengan Greece atau Hellenic kalau kita rujuk ke bahasa aslinya. Hampir semua agama, Islam, Judaism, Hindu, Buddha, Konghucu, Taoism, Shinto dan sebagainya, Anda boleh percaya boleh enggak. Bahkan semua nabi itu juga lahir adalah orang Asia. Nggak ada nabi yang orang bule, nggak ada teman-teman. Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang Asia. Semua nabi dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang Asia. Nggak ada nabi yang orang bule, orang Eropa, orang Afrika kayak gitu, nggak ada teman-teman. Nggak ada. Kecuali nabi gila, kecuali nabi sedeng, ya itu. Semua nabi itu adalah dari Asia. Nggak ada nabi itu dari luar Asia, gitu loh. Jadi ya harap maklum kalau di Indonesia ini masih ada orang yang seperti itu. Kita tidak usah melecehkan, tidak usah
bicara seperti itu. Justru sebaliknya, bagaimana kita menjaga, menghormati, merawat tradisi dan adat istiadat itu sambil kita mengupgrade, mengupskill, menaik taraf diri kita menjadi bisa hidup di zaman seperti sekarang ini. Itu udah lebih bagus. Dia Jepang dan Tiongkok lah. Tiongkok itu peradabannya cukup tua banget. China atau Tiongkok peradabannya paling tua yang masih berkelanjutan di muka bumi ini. Nah, tapi China atau Tiongkok tahu bagaimana memadukan modernitas, kontemporeritas dengan tetap merawat dan menjaga filosofi, tradisi, dan adat istiadat mereka. Tetap dijaga dan dirawat. Itu penting. Karena kalau tidak bisa repot. Oh, Kijang tuh D18 masih ada aja ya? Seperti itu teman-teman. Jadi maaf kata nih kalau saya mau ngomong begini. Ini tujuan untuk edukasi, untuk apa? Untuk memantapkan lagi supaya kita paham gitu loh. Apa bedanya Asia dengan yang di luar Asia itu? Jadi jangan kita sama-samain. Asia ya Asia. Bagaimana kita ketinggalan saya itu Jaklingko. Udah jalan aja deh. Jam 5 kurang. Udah itu teman-teman. Ternyata salah saya. Saya tuh kesini motong jalan biar cepet aja. Mau dapat jak 32 atau jak 49, yang penting ke Lebak Bulus dah. Beda. Kalau jak 32 dia ke Lebak Bulusnya dia lewat Deplu. Nurun curam banget. Belum naik terjal. Jalannya tuh mendaki gunung melewati lembah. Menuruni lembah, naik gunung lagi. Bedanya itu. Nah, sementara dia tembusnya tuh di RPX itu dulu FedEx. Dia tembusnya di situ. Kalau jak 49 itu dia lewat Haji Muhi. Lewat Haji Muhi, lewat Masjid Nikmatul Ittihad, ketemu di Pinang Center, tapi dia lewat ini bundaran PI. Dia lewat bundaran Pondok Indah tembusannya. Bedanya cuma di situ doang. Sama-sama ketemu di arteri Pondok Indah gitu. Bedanya cuma di situ doang. Nah, kesimpulannya gini teman-teman ya. Kadang kalau kita masih ketemu, maaf kata nih, orang memikat lawan jenis dengan menggunakan pelet. Orang kalau mau dapat ini punya pegangan sendiri, atau punya amulet atau jimat tertentu, atau pasang kukus. Kukus tuh maksudnya susuk ya. Atau maaf kata nih, orang sampai tega gitu, nyantet orang, ngeluh orang, agun-agun orang, pinjem-pinjem orang, jampi-jampi orang ya, untuk ada aja seperti itu, masih ada aja ya. Wah ya namanya juga orang kan beda-beda. Makanya hati-hati aja saya bilang, kalau orang sudah
bersentuhan dengan hal-hal seperti itu, ya you must be careful aja, hati-hati aja. Sebab kenapa? Kalau kita melawan, dia akan lawan dengan jalur langit, coy. Bukan dengan jalur bumi lagi, jalur langit. Itu aja. Oke. Oh, belum jalan. Running tag-nya belum nyala. Kalau running tag-nya belum nyala, berarti dia belum pelayanan. Ntar pelayanannya jam 5, masih 2 menit lagi. Tapi gak apa-apa, lanjutin aja. Harusnya tulis ya, persiapan pelayanan gitu. Tapi gak apa-apa. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut. Jadi saya cuma mau bilang gini aja. Orang kalau sudah punya pegangan seperti itu, hati-hati aja teman-teman. Hati-hati aja. Kenapa? Karena dia punya kelebihan yang kalau lo mencelakai dia, kalau lo ngerugiin dia, kalau lo ngejatuhin dia, kalau lo ngerendahin dia, balasannya akan parah banget, coy. Karena yang lo hadapin bukan orang yang main dunia lagi, coy. Bukan orang main tanah lagi. Bukan orang main air lagi. Mainnya apa? Main langit. Lo hati-hati aja. Orang kalau udah main langit, aduh, mati lo. Ya, bukan cuman ketiban tanah. Orang main tanah masih bisa jatuh ketiban tanah, jatuh ke atas tanah kan, cuma kesungkur doang. Kalau ketiban tanah lo bisa bangun lagi. Orang kalau main air ya paling ya lo kecemplung kan masih bisa bangun lagi kalau lo bisa berenangnya. Ya. Tapi kalau orang udah main langit bagaimana? Ya. Langit jatuh di hadapan lo, wah bung gitu. Coba lo gimana? Mau bangunnya? Langit kan luas besar nih, wah jatuh. Hati-hati aja kalau udah kayak gitu mah. Wawas tau aja. Susah ngebuktiinnya. Lo mau cari bukti sampai bagaimana susah. Wawas tau lo aja. Karena goib, cuy. Gak akan diizinin lo lihat. Wah, gak bakalan. Mesti punya akses khusus lo kalau kayak gitu. Lo cuma kasih tahu aja. Kalau lo harus punya mata dan hati yang khusus untuk itu. Kenapa? Dari hati yang khusus, lo bisa merasain energi positif atau energi negatif. Kalau energi negatif benturannya kayak gimana, akan rasanya gimana dan sebagainya. Kalau energi positif tuh akan rasanya bagaimana gitu. Jadi hati-hati aja, saya bilang. Kalau orang udah main langit, wah salam loh. Begitu sekali lu apes ketiban langit, wah mau bangun di mana loh? Itu aja. Ya. Oke. Jadi makanya teman-teman, jangan, saya bilang, ketika orang sudah bercumbu asmara dengan supernaturalism, dengan spiritualism, lo jangan pernah coba-coba untuk ngejatohinnya. Sekali lo ngejatohin orang-orang yang seperti itu, yang rugi lo juga. Kok kasih tahu aja. Karena orang tersebut diberi akses, diberi hak oleh Allah untuk bisa seperti itu. Tapi ingat, lo hati-hati juga. Karena gak semua hal tersebut itu didapat dengan cara yang benar. Ada dapat dengan cara yang gak benar. Intinya kalau semua itu didapat dengan cara yang gak benar, endingnya apa? Lo akan menandatangani kontrak dengan syaitan. Lo menandatangani kesepakatan janji sehidup semati, lo udah akatin lo sama setan. Ya, contoh misal, lo pasang kukus. Ya, tapi oke lah kelihatannya. Ya, dilihat enak gitu kelihatan. Padahal sebenarnya lo dapat kukus itu dengan cara nggak benar. Lo jadi malas sholat, lo jadi malas ibadah,
lo jadi kesombongan, kepedean, kegeeran, sama orang lo gak respect, sama orang tua lo durhaka, sama orang lo jahat, ya kan? Karena merasa lo sudah dapat semua, wah mudah dapat semua, wah mudah dapat. Kelihatannya aja kayak gitu, tapi sebenarnya lo dijebak. Lo udah akad diri lo kontrak sama setan, dikasih semua, tapi ujungnya lo bakal jadi temen sehidup semati dia di neraka. Gua kasih tau aja. Jangan batu gitu aja. Dah, itu aja mungkin dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya tidak dalam posisi untuk melarang-larang ya. Lo mau pasang kukus apa kagak silahkan. Lo mau maharin buat pinjem orang, mau sate orang, mau agun-agun orang, silakan aja, coba aja, silakan aja. I'm not in the position of forbidding you to do that. Saya nggak ada posisi untuk itu. Tapi silakan aja, cuman maaf kata, ya konsekuensi tanggung sendiri, itu aja. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya masih nunggu Jaklingko ini, nggak tahu nih ada yang sudah pelayanan apa belum. Mau ke Lebak Bulus, terus lanjut lagi ke Kampung Rambutan. Kampung Rambutan naik bus Maharta atau seadanya lah. Adanya doa ibu karunia bakti, Maharta ya Maharta, udah pokoknya yang ke Cianjur dah, pokoknya 3 jam perjalanannya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman, selamat pagi dan sampai ketemu lagi di tayangan saya yang lain.